Selanjutnya kita akan lanjutkan sifat-sifat teorema tersebut. Kita review kembali salah satu teorema yang terakhir, bahwa kita ketahui bahwa inverse dari suatu pencerminan adalah dirinya sendiri. Berarti kalau kita punya MG pencerminan terhadap garis G, ini teorema yang terakhir kemarin dipelajari, garis G, maka berlaku bahwa MG inverse itu sama dengan dirinya sendiri. Maka dari bentuk teorema ini sepertinya kita bisa mengatakan bahwa terdapat transformasi yang inverse-nya atau balikannya adalah dirinya sendiri. Dari sini berangkatlah kita untuk mendefinisikan suatu istilah baru, yaitu involusi. Jadi kita memberikan definisi baru, definisi tentang involusi. Jadi suatu transformasi yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri, itu yang dikatakan dengan involusi. Atau bisa kita katakan begini, T misalnya begini, diberikan transformasi T, maka involusi adalah T dikatakan involusi jika balikannya adalah dirinya sendiri. Seperti itu definisinya. Kalau mau contohnya, ambil saja pencerminan. Jadi contohnya itu pencerminan. Jadi definisi ini ada, bendanya ada. Selanjutnya kita lanjutkan sifat-sifatnya. Ternyata masih ada lagi sifat. Teorema selanjutnya adalah terkait inverse komposisi. Inverse komposisi. Sebenarnya ini sudah banyak diberikan juga di fungsi. Jadi begini, jika T dan S adalah transformasi, maka berlaku T komposisi S atau T nokta S inverse itu sama dengan, kita urutkan terbalik, S diinverskan dulu, kemudian komposisi dengan atau nokta T diinverskan, seperti itu. Untuk buktinya ini sendiri sebenarnya cukup mudah. Mengapa dikatakan mudah? Karena sebelumnya sudah diberikan sifat asosiatif dan sifat kita sudah diberikan sifat asosiatif terkait dengan komposisi, dan juga sudah diberikan ketunggalan balikan, sehingga ini akan menjadi mudah untuk dibuktikan. Tapi sebenarnya ini sudah banyak diberikan di materi tentang fungsi. Jadi pada bagian ini kita sepertinya tidak perlu untuk membuktikannya, itu sudah banyak diberikan di fungsi. Selanjutnya kita tinggal lihat contoh yang berkaitan dengan teorema-teorema dan definisi ini, atau teorema-teorema yang pernah dipelajari sebelumnya. Contoh, kita masuk ke contoh. Kalau kita mau contoh, kita pertama memberikan contoh, misal F itu transformasi, kita tidak perlu lagi buktikan, ini kita berikan dia transformasi super 2y, dan kita punya G X, Y itu sama dengan, biasanya sih ditulis pakai kurung siku, tapi kalau tidak pun tidak masalah. Ini sama dengan X kurang 2, 2y, di mana F dan G transformasi. Tentukan tentukan komposisi dari F dan G. Jadi dalam arti yang dicari adalah G komposisi F. Itu yang dicari. Bagaimana cara menentukannya ya? Menurut definisi saja langsung. Kita langsung jawab saja. G komposisi F. Berarti kita ambil dulu sebarang ya. Berarti untuk setiap Px, Y kita peroleh G komposisi F
dari titik P itu kan artinya G komposisi F, ini kita kenakan titik X, Y. Berarti ini sama dengan G pakai definisi komposisi F X, Y. F X, Y sendiri apa isinya? F X, Y itu isinya adalah X tambah 2 seper 2Y, berarti G ini menjadi X tambah 2, seper 2Y. Selanjutnya G sendiri adalah X kurang 2, berarti jadinya X tambah 2 ini jadi X nya tadi, ini kurangi 2, ini 2Y, berarti 2 kali dari seper 2Y. Ternyata didapatkan ini sama dengan X, Y. Seperti itu caranya. Jadi ini lihat di sini kurang 2, berarti sini kurang 2. Di sini dikali 2, di sini kali 2. Itu pendefinisiannya. X nya tadi yang di sini itu merujuk ke yang di sini, jadinya mengikut ke sininya. Ini kan X, Y, ini kan X, Y nya sekarang ini. Mungkin bisa diperhatikan dengan jelas. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa G komposisi F itu hasilnya adalah X, Y sendiri, atau kesimpulannya G komposisi F itu menghasilkan identitas. Karena setiap kita transformasikan atau kenakan titik pada komposisi kedua transformasi tersebut, hasilnya adalah titik itu sendiri, di apapun titiknya itu di P. Ya, ini tadi elemen P. Itu contoh pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua terkait sifat-sifat yang kita pelajari. Misalnya pada Cartesius kita memiliki dua garis, diberikan dua garis, yaitu misalnya garis G, persamaannya G itu adalah Y sama dengan X, atau kadang kita tuliskan G itu adalah himpunan X, Y, di mana aturannya Y sama dengan X. Seperti itu biasa nulisnya. Dan yang kedua, kita diberikan juga garis H. Garis H itu garis H-nya adalah garis Y sama dengan 0, atau biasa kita tuliskan dalam bentuk himpunan H sama dengan kumpulan koordinat X, Y, di mana Y-nya sama dengan 0. Ya, begitu maksudnya. Yang ditanyakan adalah, pertanyaannya, tentukan P sehingga kita bisa peroleh pencerminan terhadap H dikomposisikan dengan pencerminan terhadap G, kenakan ke titik P. Ini menghasilkan titik R, dengan R itu koordinatnya adalah 2,7. Bagaimana kemudian untuk menyelesaikan soal seperti ini? Ini akan sulit jika kita gunakan cara-cara yang definisi saja. Jadi kita pakai definisi saja itu agak repot. Maka untuk membuatnya lebih mudah, kita ingat sifat-sifat yang telah dipelajari. Itu banyak bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Kita coba lihat. Kita naikkan dulu fokus ke situ. Pertama, seandainya kita bisa buat P ini menjadi sama dengan sesuatu, kan selesai, karena P yang dicari. Di sini masalahnya adalah MH komposisi MG atau nokta MG, kenakan P, hasilnya R. Maka akan menjadi sulit kalau langsung kita kerjakan seperti itu. Bagaimana caranya? Ingat semua sifat-sifat yang telah diberikan, bahwa kalau kita kenakan suatu transformasi dengan balikannya akan menghasilkan identitas. Kemudian kalau kita kenakan identitas terhadap suatu transformasi, akan kembali ke transformasi tersebut. Dengan sifat-sifat itu, maka kita akan bisa membuat menjadi P sama dengan, kita coba perhatikan. Yang kita punya kan MH komposisi MG, kenakan P itu sama dengan R. Bagaimana caranya? Kita pandang ini R-nya titik, ya memang dia titik. Kemudian ini MH komposisi MG, kenakan P juga titik. Bagaimana caranya supaya hanya hilang? Hanya hilang adalah kenakan inverse di depannya. Inverse dari MH kan MH sendiri, sebagaimana teorema sebelumnya bahwa pencerminan itu memiliki balikan dirinya sendiri. Berarti kita kenakan MH komposisi, atau langsung saja MH kita kenakan ke MH komposisi MG, ini kenakan P,
Ini sama dengan MH R, pastikan seperti itu. Kemudian MH ini pakai sifat asosiatif, berarti kita bisa tulis MH komposisi MH. Ini komposisi MG kenakan P. Ini pakai asosiatif. Ini tetap MH R. Dari sini kita sudah punya bahwa MH komposisi MH sama saja kan diinverskan, berarti kembali ke identitas komposisi MG kenakan P sama dengan MH komposisi R. Selanjutnya identitas menghasilkan MG sama dengan MH R. Bagaimana kemudian menghilangkan MG-nya? Sama dengan menghilangkan MH-nya tadi. Kita kenakan lawannya atau balikannya. MG komposisi MG ini P sama dengan berarti ini MG juga komposisi MH ini R. Akibatnya kita akan peroleh hasil ini identitas ini MG, bisa ditulis begini ya mungkin supaya langsung saja. Akibatnya kita peroleh ternyata P sama dengan MG kenakan MH kenakan R. Bisa dilihat bahwa dia mutar saja sebenarnya. Jadi kalau kita gunakan sifat seperti ini, sepertinya kita bisa lihat bahwa bagian ini berputar, berkebalikan jadinya. Ini tadi kan MH duluan kemudian MG. Di sini nanti jadinya MG duluan kemudian MH. Seperti itu kurang lebih. Jadi jawabannya kita bisa peroleh P sama dengan MG MH R itu tadi 2,7. Cerminkan 2,7 terhadap pencerminan Y sama dengan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu kalau kita cerminkan terhadap garis H itu akan diperoleh apa? Pelajaran sebelumnya kalau kita cerminkan 2,7 terhadap garis MH Y sama dengan 0, akan kita peroleh Y sama dengan 0. Ingat, Y sama dengan 0 itu ini mudah supaya tidak perlu menghafal. Itu yang ini sumbu X. Berarti kalau di sini R-nya, maka di sini R aksennya. Sehingga akan menghasilkan nanti bagaimana? Berarti absisnya tidak berubah. Berarti tetap 2, koordinatnya menjadi minusnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian bagaimana memperoleh MG-nya? MG-nya itu adalah Y sama dengan X. Kalau diingat-ingat Y sama dengan X, ini kan kurang lebih garisnya begini. Ini sumbu misalnya. Ini saya buat kasarnya saja supaya tidak perlu menghafal. Ini nanti bisa seperti ini. Berarti kalau kita lihat tertukar saja posisinya ya. Berarti menjadi minus 7,2. Jadi kita peroleh koordinat P. Ini penulisan saja ya. Yang P seperti ini, harusnya penulisannya sih tidak seperti ini, tapi tidak masalah, kita peroleh nanti P minus 7,2. Seperti itu kurang lebih caranya.